Perkenalkan, nama saya Marcel Jonas dan teman saya Rizza Khairul Fajri. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penyakit dan vaksin polio. Bagian-bagian yang akan dijelaskan adalah pengenalan penyakit polio, gejala penyakit polio, penyebab penyakit polio, pencegahan penyakit polio, dan vaksin penyakit polio. Penyakit polio sendiri adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus poliovirus. Virus ini menyerang sistem saraf terutama pada anak-anak dan dapat menyebabkan kelumpuhan permanen. Paparan virus ini memicu cedera saraf yang beresiko kelumpuhan, kesulitan bernapas, hingga kematian. Faktor penyebab polio sendiri bisa melalui kontak langsung dengan feses yang terinfeksi. Lalu virus ini berkembang di sistem pencernaan dan diekskresikan melalui tinja, kemudian menyebar melalui air yang terkontaminasi dan makanan yang terkontaminasi. Gejala penyakit polio sendiri dibagi oleh dua, yaitu gejala dari penyakit polio tipe non-paralis atau yang lebih tidak berbahaya atau lebih ringan seperti demam, nyeri menelan, nyeri kepala, muntah, lemah, dan meningitis. Untuk tipe paralisis ini lebih berat yang dapat mengakibatkan kehilangan refleks, nyeri otot, dan kram perut yang parah, kaki menjadi terkulai, paralisis yang terjadi secara tidak tiba-tiba dan bersifat temporer maupun permanen, kelainan ekstremitas pada pinggul dan pergelangan kaki. Vaksin polio pencegahan polio dapat dibagi menjadi dua, yaitu dengan vaksin polio oral atau PV dan vaksin polio inaktivatif atau IPV. Kita masuk ke vaksin. Yang pertama yaitu vaksin polio tetes atau OPV. Vaksin ini diberikan melalui mulut dan mengandung virus polio yang dilemahkan, di mana virus ini hidup tetapi dilemahkan sehingga tidak menyebabkan penyakit pada orang yang sehat. Nah, vaksin ini bekerja dengan cara mengenalkan virus polio non-aktif ke dalam tubuh, sehingga sistem kekebalan tubuh dapat memproduksi antibodi yang spesifik untuk melawan virus polio. 3 kelebihan dari vaksin polio tetes atau OPV diantaranya adalah mudah diberikan dan tidak memerlukan tenaga medis yang terlatih khusus, murah dan efektif dalam menghentikan penyebaran virus, terutama di daerah dengan akses medis yang terbatas. OPV menimbulkan respon imun yang kuat di usus, tempat utama di mana poliovirus berkembang biak, sehingga sangat efektif dalam mencegah penyebaran virus di komunitasnya. Samping dari kelebihan, ada juga kekurangan dari vaksin polio tetes atau OPV, di mana dalam kasus yang sangat jarang, virus yang dilemahkan dalam OPV dapat bermutasi dan menyebabkan penyakit yang mirip dengan polio pada penerima vaksin atau orang lain, terutama di lingkungan dengan cakupan vaksinasi yang rendah. Ini juga disebut dengan vaksin derived poliovirus. Kita masuk ke vaksin yang kedua, yaitu vaksin polio suntik atau IPV, di mana vaksin ini diberikan melalui suntikan dan juga mengandung virus polio yang tidak aktif. Vaksin ini lebih aman karena tidak dapat menyebarkan virus polio ke orang lain. Kelebihan dari vaksin polio suntik atau IPV yaitu sangat aman karena tidak mengandung virus hidup, sehingga tidak ada risiko menyebabkan polio. Kemudian membentuk kekebalan yang kuat di dalam darah, melindungi individu dari penyakit polio jika terpapar. Ada juga nih kekurangan dari vaksin polio suntik atau IPV, diantaranya adalah tidak seefektif OPV dalam mencegah penyebaran virus di komunitas karena tidak menimbulkan respon imun yang kuat di usus. Kemudian lebih mahal dan membutuhkan tenaga medis terlatih untuk memberikan suntikan. Di sini kami menampilkan kajian jurnal yang berjudul Rekayasa Vaksin Polio Langsung yang dilemahkan untuk mencegah kembalinya virulensi, di mana jurnal ini diterbitkan pada tahun 2020. Jurnal ini
membahas tentang vaksin polio oral hidup yang dilemahkan atau OPP yang bereplikasi di jaringan terkait usus, di mana memicu kekebalan mukosa dan sistemik. OPP melindungi dari penyakit dan membatasi penyebaran virus polio. Oleh karena itu, vaksinasi dengan OPP adalah strategi utama yang digunakan untuk mengakhiri sirkulasi semua virus polio. Namun, kemampuan OPP untuk mendapatkan kembali kebugaran replikasi dan memicu epidemi baru merupakan risiko signifikan bagi kemunculan kembali polio jika imunisasi dihentikan. Di sini peneliti melaporkan pengembangan strain vaksin polio tipe 2 atau NOPP2 yang secara genetik lebih stabil dan kurang mungkin untuk mendapatkan kembali valensi dibandingkan strain Sabin 2 asli. Nah, peneliti memperkenalkan modifikasi dalam wilayah 5 untranslated dari genom Sabin 2 untuk menstabilkan determinan atenuasi, di mana wilayah pengkodean 2C untuk mencegah rekombinasi dan 3D polimerase untuk membatasi adaptabilitas virus. Nah, untuk penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa NOPP2 imunogenik dalam studi praklinis dan klinis, dan dengan demikian dapat memungkinkan pemberantasan virus polio secara lengkap. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.